Makanya tadi yang gue bilang ketika pertanyaannya persyaratan apa SLHS apa aja. Nah ini kan berarti ada hal-hal yang kayak gini sebenarnya harus dimulai disosialisasikan sama ini Korwil gitu kan. Jangan Korwil hanya taunya Gregetan dia ternyata. gergetan dengan adanya temuan-temuan ini. Lambatnya SPPG ngurus SLHS. Temuan ini maksudnya laporan ini ternyata tidak SPPG ini tidak kulonun sama lingkungan Izin. sama kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita Spill Tipis by Radar Depok. Nah hari ini kita kurang satu, Gerard lagi nggak masuk, lagi kurang otak. Kurang dikit ya, bocor halus dia. Ya, jadi hari ini masih mau membahas seputar MBG ya Bang ya, yang masih seksi untuk selalu dibahas. Soalnya kan kita beberapa pekan lalu juga udah membahas ya. Maksudnya ternyata apa yang kita utarakan, apa yang temuan-temuan yang dibawa gitu, ternyata jadi atensi juga dari pemerintah Kota Depok dan stakeholder khususnya DPRD Kota Depok juga. Satgas udah mulai aktif jalan nih, udah 2 kali sidak ya, sidak ke wilayah 3 sebetulnya. Pas kita syuting hari ini tuh siangnya sidak dia. Oh, hari ini. Iya tadi siang. Kemarin Cimanggis, terus Bedahan ya. Bedahan. Tapos Bedahan, Sawangan. Tadi di mana? Belum tahu. Tapi timnya bergerak memang. Lagi rajin-rajinnya berarti Pak Wakil Pak Chandra Kota lagi getol dia. Iya, karena dia Kasatgas ya. Memang mengkhawatirkan ya. Maksudnya di sini pola-pola kayak properti dulu zaman di Depok, jadi bangun dulu izin belakangan. Iya. Betul. Iya ya, benar ya. Dengan alasan percepatan. Nah ini hal-hal yang kayak gini ya, maksudnya kita di redaksi Radar Depok tidak ada tendensi apa-apa. Kita hanya mengikuti aturan yang sudah diutarakan juga sama Pak Prabowo sama BGN. Karena IPAL dan SLHS itu penting. Wajib. Gimana mau bergizi kalau IPAL dan SLHS-nya sendiri di SPPG itu tidak mengantongi kan gitu. Sementara di Kota Depok itu jumlahnya berapa Jun? Coba di-spill Jun. Ya di Depok itu sejauh ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan ya. Ada total itu 189 SPPG. 189. Se-Depok nih ya. Depok. Nah, yang udah beroperasi itu 163. Oke. Nah, dari jumlah 163 itu yang punya SLHS baru 41. Berarti 120-an itu masih 163 kurang 41 tuh berapa tuh? 163 41 122-an. Iya. Nah, itu plus yang tadi 23 lah, yang belum aktif tuh kan ada berapa tadi tuh? Total kan 189 kan total. Ada puluhan lagi tuh. 130-an lebih mah ada berarti 140-an mungkin. Yang belum ber-SLHS ya. Iya, digabung sama yang belum beroperasi. Ya, siapa tahu yang belum beroperasi ini lagi ngurus SLHS. Positive thinking aja. Siapa tahu ya. Tapi memang keluhan-keluhan dari dinas, bukan dinas ya, artinya tim Satgas ini sama gua nih sama tadi baru ketemu ya. Mewawancara itu gregetan dia ternyata. Gergetan dengan adanya temuan-temuan ini. Lambatnya SPPG ngurus SLHS. Semacam kayak dalam tanda kutip kayak cuek-cuek aja gitu. Nggak terlalu diambil kebut, padahal kan dari bagian sendiri kan Agustus harus sudah rampung semua. Soal SLHS-nya. Gua pun tadi kan di kantor dinas kesehatan tuh nunggu di lobi lah ya, di depan. Duduk-duduk aja, nggak melakukan aktivitas apa-apa. Tapi pandangan mata sama semacam ya curi-curi dengar lah. Banyak SPPG yang datang yang datang lagi ngurus. Baju bebas. Dia mungkin nggak tahu gua apa ya, gua duduk aja cuman mantap. Dia dengar saya dari SPPG syarat bikin SLHS itu apa, dijelasin sama petugas dinas kesehatan. Dianya pun nggak tahu ya Bang ya, syarat-syaratnya apa aja ya. Apa yang harus dilengkapi, berarti mungkin sudah dalam proses tapi baru berapa persen. Kalau gua berasumsi seperti itu. Jadi ya
apa ya, biar kata orang itu biar lambat asal selamat ya. Ini lambat sih sebetulnya. Setelah Satgas udah rese, artinya galak, baru pada ini. Padahal kita sudah mengawal kasus ini cukup lama. Udah dari awal lah ibaratnya gitu. Bahkan ini saat ini nih kita SPPG ini sudah untuk di koran kita ya, udah mau seminggu nih kita running. Dan ternyata kan ada temuan-temuan menarik ya, mau ya di daerah ada yang ditolak malah kan. Iya, ada yang ditolak juga. Ini bahkan ini tim Satgas ini orangnya ngadu ke Radar Depok. Ya, betul. Nah ini berarti ya kita menjadi ya, gue ini juga senang gitu, maksudnya kita mungkin dipercaya sama sebagian masyarakat adanya keluhan. Mungkin nanti Fahmi cerita mungkin karena kan dia yang nanti. Paham gitu. Jadi adanya keluhan warga yang pernah kita juga beritakan dulu, pernah ada di kasus Sumajaya ya kan? Cuman ini kalau di Sumajaya ini warganya takut-takut. Sebenarnya kan balik lagi, kalau memang warganya kompak, maksudnya di situ ada, maksudnya IPAL yang belum selesai dan berdampak pada lingkungan, sebenarnya kenapa harus takut gitu? Ini kan apalagi kan izinnya juga kan ternyata ada di Kota Depok juga sekarang kan izinnya ya. Sekarang tadi pun IPAL izinnya di Dinas Perizinan. Sekarang dinas atas rekom dari Dinas Kesehatan salah satunya. Dan IPAL ini yang menjadi salah satu sorotan. Jadi berdasarkan tadi gua berbincang juga sama Kepala Dinas Kesehatan itu, ada temuan kalau sekitar 5 SPPG ya, dia jadi satu IPAL. Ya itu gila lagi kan. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh. Dan sistemnya kalau SOP-nya ya IPAL itu satu SPPG satu IPAL, dan harus kedap dan harus dalam periodik tertentu disedot. Sama IPLT, dinas apa tuh, DLHK. Dan kolamnya kalau nggak salah, setahu gue ada 4 kolam. Nah itu gue belum jumlah ada 4 kolam. Jadi penyaringannya misalnya dari kotor banget, kotor, mendingan, bersih baru sedot gitu. Ya, seperti itu. Dan tidak ditambah juga gue ketika gue tanya angka pun. Jumlahnya lumayan ya, bukan lumayan lagi banyak. Ya kita berkaca aja IPAL ini ya dari jumlah yang punya SLAS ini. Ya benar. Kan salah satu terbit SLAS IPAL. Ya itu terakhir lah ya. Iya, kalau IPAL-nya jelek kagak bakal terbit itu SLAS. Nah, itu gimana tuh yang penolakan tuh Mungkin yang tadi penolakan itu di mana sih? Jadi hari ini kita dapat laporan aduan masyarakat masuk ke Radar Depok. SPPG-nya ada di RW 6 di Komplek Timah di Kelurahan Pangkalan Jati Baru. Ya kita berterima kasih dengan adanya hal-hal ini. Maksudnya berterima kasih karena Radar yang lain boleh nih, yang lain. Radar Depok dipercaya. Soalnya ini memang konsen kita di sini untuk membantu Pak Prabowo dalam menjaga benar-benar makanan MBG ini bergizi, bukan asal sekedar ada terus bagi gitu. Nah, temuan ini, maksudnya laporan ini ternyata tidak, SPPG ini tidak kulonun sama lingkungan, izin. Sama komplek. Iya, jadi seolah-olah ketika SPP si yayasan ini ketemu RT RW itu udah dapat izin, padahal cuman ketemu doang kayak gini, tapi nggak ngomongin soal saya mau bangun ini apa ini, enggak, cuman ketemu doang ngomong kayak gitu. Nah di RT RW itu akhirnya bergejolak lah, di mau beroperasi udah 95%, ternyata udah mau beroperasi nih, baru dia laporan ke lurah. Laporan ke lurah, akhirnya warga komplek Timah itu bergejolak ke kelurahan, dan udah tadi hari ini udah pertemuan yang kedua sama lurah difasilitasi. Nah besok itu pertemuan yang ketiga keputusannya. Tapi dalam tuntutan warga, satu itu pasti tetap menolak kalau SPPG itu berdiri. Kalaupun berdiri, hadapannya sama warga, karena dia mengkritisi soal itu tadi IPAL-nya itu baik itu cair maupun padat. Satu lagi kebisingan, karena itu kan di dalam komplek kan, bolak balik. Nah, berarti rumah bentuk ya?
Kayaknya tadi ada sih fotonya itu kayak rumah. Nanti kita telusuri ke sana lah. Iya, tapi udah ada sih kiriman itu emang berbentuk rumah. Kemudian hari ini besok tanggal apa ya? Tanggal 23 atau 24 besok nih. Kita kan syuting sekarang tanggal 22 nih. Oh ya 23 berarti 23 April itu keputusannya. Tapi warga tetap apapun itu harus menolak. Gak boleh ada SPPG di situ. Nah, hal-hal yang kayak gini maksudnya. Inilah kesalahan yayasan maupun SPPG ketika mau ngebangun. Dia nggak mau ketok pintu RT RW setempat atau lingkungan setempat karena Izin lingkungan itu. Ini perlu banget karena nanti kalau ada dampaknya itu ya lingkungan soalnya bukannya BGN dari pusat ataupun dari mana, enggak, itu lingkungan itu perlu banget. Nah, sementara informasi yang gue dapat dari lurah juga ketika ditanya adakah SLHS-nya, maksud sertifikatnya, ya dia melintir tuh. Melintir tuh. Orang didesak ya? Iya, artinya emang ini gue yakin sih nggak mungkin ada gitu aja. Karena ini adanya di lingkungan komplek itu sulit tuh. Makanya warga Depok, maksudnya ketika ada SPPG memang ada di lingkungan perumahan, apalagi di tempat padat itu benar-benar lah dikondisikan banget SPPG-nya. Mau seperti apa, IPAL-nya harus jelas. Ini kita berterima kasih lagi baik yang melaporkan atau yang pengaduan ke kita karena hal-hal yang kayak gini yang kita butuhkan. Karena mengingat ya itu tadi harus namanya aja judulnya aja makanan gizi gratis ya, harus yang bergizi bukannya asal ada udah gitu. Ya kan? Nah, emang warga juga sebenarnya warga nggak menolak MBG-nya. Yes. Tapi dia memang nggak sepakat ada SPPG di situ sehingga minta direlokasi karena dampaknya tadi Bang, betul. Nah, kemarin juga pas kita wawancara Dewan ya, kan ada beberapa lokasi yang disidak sama Satgas ya, sama Pak Chandra, sama Bu Yeti ya Bang ya. Ya, Wakil Ketua DPRD. Ya, Wakil Ketua DPRD. Ini memang Bu Yeti kita akuin dia concern banget buat mengawal. Betul, dikawal habis. Dikawal habis sama dia. Dia nggak ada kompromi. Karena ini menjadi programnya pemerintah pusat, Pak Prabowo gitu. Nah, gua akuin jempol sih pas sidaknya di subuh, di malam, di saat orang nggak siap. Disitulah mereka datang sidak dan terlihat lah tuh bagaimana prosesnya betul ya Bang. Persiapan apa namanya omprengnya, penyiapannya seperti apa itu. Nah, ada yang ompreng itu tuh pakai terpal tuh. Iya. Iya tuh. Itu yang makanya dijadiin banget itu. Ini kan wadah makanan anak-anak ya dan nggak boleh ini. Makanya dia mewanti-wanti untuk segera mungkin dilengkapi sertifikatnya. Nah, sempat kemarin gue wawancara sama Dewan, yang menjadi pertanyaan gue, gimana kalau SPPG itu sudah beroperasi dan nggak ada lokasi pembuangan IPAL-nya gitu Bang? Haruskah dia direlokasi atau enggak seperti pindah misalnya gitu ya? Nah, Dewan juga menekankan sama teman-teman di Dinas Satu Pintu karena di saat ini kan izin SPPG itu nggak lagi langsung ke BGN, jadi punya peran lah teman-teman pemerintah daerah untuk menjalankan program ini. Nah, yang mengherankan kata Dewan itu kenapa Dinas Satu Pintu itu nggak meninjau dulu ini layak nggak untuk berdirinya Wasdal. Iya. Kalau perumahan Wasdal. Modelnya kayak gitu. Jadi ini layak nggak untuk dijadiin lokasi SPPG, bukannya asal ada tempat diriin, sedangkan persyaratannya nggak terpenuhi semuanya begitu. Ya di sini berarti Dinas Satu Pintu ya bobol dan harusnya masuk dari Satgas juga, bagian dari Satgas. Dia harus masuk jadi Satgas dia. Ya kan? Mungkin Satgas kali ya? Ya mungkin Satgas juga kali dia. Mungkin. Sekarang dia. Ya itu yang kan kalau gue sih prinsipnya waktu sidak itu ada satu yang kurang. apa tuh? Ya unsur kitanya, medianya. Iya. Tertutup. Jadi, ya. Kita cuma tahu hasil, kurang secara sudut pandang kita, akurasi dari ini kita lebih percaya mata kita gitu. Mungkin ya ada yang diajak kalau dia takut kali Bang ngajak. Ntar dikulitin lagi. Aduh, ya, kita nanya kepala SPPG-nya. Iya. Apalagi Kasatgasnya kayaknya agak ngeri-ngeri sedap juga. Kenapa Pak Kasatgas? Bukan sahabat sampean. Oh dia mitra.
Mitra sama Radar Depok emang dia. Nah emang ngomongin lagi soal MBG mah kayak di tempat gua itu di Mampang ya. Dia itu menjangkau ya Bang. Dia itu kan titik-titiknya dia harus tersebar merata. Misalnya di sini untuk SD apa gitu ya, biar semakin dekat ya Bang. Nah yang gua heranin masalah izinnya juga. Jadi tuh lokasinya berdampingan gitu Bang. Sebelah SPPG nomor berapa, ini SPPG nomor berapa. Nah, yang gua kritisi ini mah sama aja jangkauannya mereka karena itu IPAL 1 kali itu. Nah, itu dia. Dia berdempetan. Gua bilang lah ini unik maksud gua. Ketika titik-titik SPPG seharusnya menjangkau ke berbagai sekolah gitu ya, jadi cepat, nggak ada lagi alasan basi karena lama di jalan gitu ya. Karena kan dia memang di tengah-tengah dia titiknya itu nggak jauh dan nggak dekat, tapi ya memang terjangkau lah, perhitungannya jelas. Nah, makanya kalau melihat itu ya berarti memang iya gue bisa bilang mah pembangunan ini sih asal-asalan. Penempatan titiknya apa ternyata pemerintah Kota Depok sendiri nggak punya satu blueprint. Iya, desain buat SD nih adanya di SD ini nih, ini SD ini nih. Dia nitikin gitu Bang. Oh di sini. Dengan inian nih kayak bikin sekolah zonasi. Modelnya gitu Bang. Lebih baik ya maksud gue lebih baik kayak begitu ya. Jangan dilepas liarin dan sekarang akhirnya kayak model kebakaran jenggot gitu baru rame-rame. Makanya yang tadi Bang Jun bilang SPPG ngurus. Bahkan yang menggelitik juga SPPG-nya sendiri nanya apa aja persyaratannya. Nah berarti kan ini ketidaktahuannya mereka untuk membangun. Ketidaktahuan mendasar lagi. Iya lagi dasar bener lagi. Apa-apa jangan-jangan SLHS apaan ya? Untuk apa ya? Ini kan yang bahaya kan dihuninya di dalam yang nggak baik. Padahal jelas program ini sih menurut gue ya walaupun mengucurkan duit yang luar biasa, besar, amazing, gitu ya maksudnya. Tapi memang sasarannya untuk makan anak-anak supaya lebih bergizi. Jadi melepaskan anak-anak yang stunting lah segala macam lah gitu ya kan. Jadi anak-anak juga bisa tumbuh besar. Terus ada satu SPPG juga emang bukan di Depok. Dia menyiapkannya secara prasmanan dan itu menarik. Itu menarik malah justru menarik seperti itu kalau juga. Memang lebih kayak kondangan ya. Iya. Dia tuh jadi udah persis kayak model kondangan. Iya, kondangan. Jadi dia disiapin makanannya di situ. Jadi nggak dalam bentuk ompreng Bang. Kurang lebih kayak begitu. Ya ini apa ya? Bahasan yang sebenarnya kita ulang-ulang sebenarnya. Tapi ya gue juga nggak bosan karena memang ternyata banyak temuan-temuan baru sih. Beneran. Dari dinas yang ternyata juga dibuat gemes-gemes greget gitu ya, kesal juga. Sampai koordinator SPPG di Depok juga sulit kita tanyakan gitu. Ya. Berulang kali. Korwil. Gue sih benar secara kacamata. Apa fungsinya Korwil juga pernah. Iya, gue secara ngasih edukasi nggak sih? Secara kacamata gue sebagai media begitu ya melihat satu Korwil SPPG Kota Depok ini nggak ngerti, dia nggak paham atau dia titipan gitu Bang. Maksudnya gitu, soalnya dia nggak paham, maksudnya dia nggak bisa mengedukasi SPPG buat lebih mempercepat pengurusan SLHS gitu. Pemahamannya misalnya dia nggak bisa menekan SPPG bahwa ya udah lo berdiri, jangka waktu lo harus segera mungkin cepat, kalau nggak nanti lu ini dulu suspend ya gitu. Nah dia kalau nggak dia bantu ya, di sini gue bantu kalau lo bingung. Itu maksud gue, dia nggak ada yang kayak gitu. Makanya tadi yang gue bilang ketika pertanyaannya persyaratan SLHS apa aja. Nah ini kan berarti ada putus komunikasi atau enggak sosialisasi dari pihak Korwil SPPG-nya ini gitu. Dia nggak bisa memberi pendampingan. Makanya tadi gue bilang ini titipan gitu kan, karena dia nggak paham atau enggak dia itu titipan, kita nggak tahu juga kan. Itu kita nggak, karena kita nggak melihat dia buat sebagai benar-benar punya peran andil gitu. Soalnya perannya dia sangat penting, koordinator wilayah gitu SPPG. Dan ini ya dia mengetahui dapurnya SPPG. Betul, ya. Dia paham. Dia nggak
ngeri ya bahwa ini adalah programnya pemerintah pusat, program utama gitu. Seharusnya kan dia memang harus bergerak cepat, komunikatif, terbuka gitu. Apalagi dengan teman-teman media yang nggak perlu khawatir ya, toh kita juga sama-sama kok buat mengawasi ini. Pengawasannya juga bukan untuk menjelekkan ya, tapi memang kita untuk tertib aturan. Nah. Iya. Jadi sebenarnya nggak usah ada yang harus dikhawatirin gitu. Iya. Biasa aja. Nah, gue juga dapat informasi juga kemarin Wakil Ketua BGN ya Bu Nanik itu dengan tegas kepada pemerintah daerah, baik itu bupati, wali kota, perangkatnya lah gitu, satgas, kalau memang ditemukan SPPG ini tidak ada IPAL, apalagi IPAL gak bener, tutup kata dia. Itu udah beredar kok di Instagram, tutup kata dia, tutup, karena itu emang salah satu instrumen yang memang syarat akhir. Salah satunya ya untuk mengeluarkan SLHS itu. Dan juga terakhir Pak Prabowo juga ngomong di kemudian ini nanti ada pendataan. Jadi tidak semua anak-anak ini mendapatkan MBG. Jadi berdasarkan data itu yang memang skala prioritas ya. Yang membutuhkan. Ibaratnya kata yang membutuhkan itu ya salah satunya ya anak-anak stunting, paling kan kayak gitu. Sama misalnya sekolah yang memang di bawah, misalnya kalau swasta kan nggak mungkin negeri atau tapi nanti siapa aja nih gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini sebenarnya harus dimulai disosialisasikan sama ini Korwil gitu kan. Jangan Korwil hanya taunya ada yang daftar seneng, enggak, salah. Iya, banyak doang. Nah, salah sebenarnya, banyak doang salah, tapi kalau memang menyalahi aturan itu lah malah kebingungan nanti jadinya. Memang pembuatan SPPG itu membutuhkan duit yang banyak, nggak mungkin dong kayak kita gini 2 miliar gitu dari mana? Berarti kan ini kan bohir, maksudnya ada bos lah. Gua sih 2 miliar. Ada. 2 ember. Besok kita buka cari 2 ember. 2 ember aja. M-nya ember. Maksudnya ya memang nggak kecil gitu kan. Nah, salah satu informasi lagi yang laporan yang di Komplek Timah itu ternyata ada minta lah SPPG-nya itu, mintalah biarinlah saya beroperasi 1 tahun. Nah, kalau dia kayak seperti ini artinya kan dia udah ngebuang duit nih, jeder 2 miliar, dia minta di beroperasi setahun tapi sisanya ini nggak boleh, berarti kan dia mau ngebalikin modal. Hitung-hitungannya udah gitu dia ya. Biar BP dulu. Ya, sisanya balik modal dah. Nah, itu yang kemarin gue juga berbincang sama Bu Yeti itu, sepemahaman sama pemikiran kita waktu podcast sebelumnya itu yang 2 minggu lalu kita. Dia tuh sama tuh sama statement kita tuh menyatakan SPPG itu jangan profit oriented. Sama persis omongan kita begitu. Nggak boleh. Nah itu kan kalau memang udah setahun ya profit. Iya, itu artinya kan udah ketahuan lah kan gitu. Bener. Ada tambahan lagi gak, Arnet? Jauh ini cukup sih Bang. Ya, karena ini datanya akan berubah terus, jadi kita pastikan ya ada continue lah. Podcast soal SPPG ada continue nih, tidak berhenti karena memang kita juga beritanya masih jalan. Yang itu juga kita masih garap tuh yang tadi Komplek Timah. SPPG besok ya ada ya Bang. Updating dari data SLAS banyak tuh. Nah, ini gue tambahan ya dari kacamata gue. Baru berapa Jun? 41 SL. Misalkan di Agustus itu cuman ada 80, ya nggak apa-apa. Iya, berarti dia layak. Dia qualified. Nah, itu sisanya ya udah tutup gitu. Salah sendiri gitu kan. Kenapa nggak mengikuti aturan itu? Nah, ini hal-hal yang kayak gini gue berharap Satgas juga jangan hanya sidak, jangan hanya tahu temuan-temuan, tapi udahlah. Tutup aja. Ini untuk membantu programnya presiden agar benar-benar tepat sasaran dan memang berjalan baik di Radar Depok, di Kota Depok gitu kan. Maksudnya memang sejauh ini ada lah beberapa temuan kita keracunan, cuman kan nggak banyak. Cuman hal-hal yang kayak gini kita butuh mengantisipasi lah ya kan. Ngapain kota udah sebaik ini masih aja nemuin yang keracunan, janganlah gitu. Betul. Nggak boleh ada. Sama jangan yang bonggol timun juga gitu. Kayaknya sih emang udah trauma udah nggak nemu nih kayak gini-gini. Ya kan bagus kan dengan adanya, maksudnya dengan ada pemberitaan, dengan ada laporan.
maksudnya lama-lama kan SPPG ini berpikir agar memberikan makanan memang yang benar-benar bergizi. Ya sesuai speknya. Nah, gitu. Iya, PGN juga udah nyuruh kok silakan masyarakat yang ini bisa diposting gitu kan, boleh dilaporkan apa misalkan nggak sesuai atau yang penting jelas. betul. SPPG-nya di sekolah mana dan SPPG mana, kan gitu. Iya. Jadi itu bisa untuk evaluasi Betul. Korwil dan BGN. Nah, di sini balik lagi Korwil jangan marah ketika ada laporan seperti itu. Nggak Justru boleh. itu malah berterima kasih. Jangan Iya. melindungi lah. Nah, Iya. itu justru berterima kasih. Salah kalau Dia jangan- terbantukan ya Bang ya. Jadi iya. lebih ringan kerjanya. Nah, itu berbeda dengan Korwil kan? Kan Iya. Korwil kan salah satunya ada fungsi pengawasannya juga. Siap. Oke. Cukup. Gimana kameramen? Sudah 2 jam kita berbicara ya. Jam setengah. Pokoknya soal SPPG, MBG ini bakal Ya, terus bakal kita terus sebulan atau bisa sekali atau enggak sekali. kita running ya. Yang penting kita running terus sampai Agustus tuh. Berapa sih sebenarnya yang bakal qualified yang kata Jun itu yang bakal beroperasi di Kota Depok? Oh, Oke. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, share. Kalau mau kirim masukan bisa di komentar. Oh iya, kalaupun Silakan. ada temuan Ya. yang memang SPPG-nya bader gitu tetap beroperasi, monggo kita bedah. Oke, Oke, bye. Terima kasih.